sini kami akan membahas materi tentang penarikan dan seleksi. Di sini kami beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Alfa Kasim, dengan NIM 131-42425, dan rekan saya yang Tirola dengan NIM 131-424-017. Saya Dea Doe dengan NIM 131424004. Materi ini melatar belakangi dalam dunia kerja sumber daya manusia merupakan salah satu aset perusahaan yang paling berharga. Keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kualitas karyawannya. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan seleksi merupakan langkah pada awal yang sangat penting dalam menarik karyawan berbakat yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Materi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep, strategi, dan teknik dalam proses rekrutmen dan seleksi karya yang efektif. Memahami materi ini akan membekali pembaca dengan keterampilan untuk merekrut dan memilih kandidat yang tepat, sehingga memungkinkan mereka memberikan kontribusi positif bagi organisasi atau perusahaan mereka. Adapun tujuan dari materi ini ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi bagaimana proses penarikan tenaga kerja yang lebih efektif dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan proses seleksi karyawan, seperti kriteria seleksi yang jelas, metode evaluasi yang tepat, dan kualitas pelamar. Yang ketiga adalah untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat adalah mengevaluasi dampak dari berbagai metode seleksi terhadap kualitas tenaga kerja. Yang kelima adalah mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses penarikan dan seleksi tenaga kerja. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi penarikan tenaga kerja yang inovatif dan efektif. Yang berikut ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, mengetahui bagaimana faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan proses seleksi pada karyawan. Yang ketiga adalah meningkatkan teknologi yang dapat digunakan dalam efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, meningkatkan metode seleksi terhadap kualitas tenaga kerja. Yang kelima, mengetahui lebih dalam tantangan dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses penarikan dan seleksi tenaga kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan strategi penarikan tenaga kerja yang inovatif dan efektif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Daniel Kilola. Baik, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan seleksi karyawan di suatu perusahaan. Yang pertama, faktor kesesuaian kualifikasi pekerjaan. Yang kedua ada faktor potensi pertumbuhan dan nilai budaya. Yang ketiga ada faktor keterampilan interpersonal. Yang keempat ada faktor elemen etika dalam seleksi. Yang kelima ada faktor keberagaman tenaga kerja. Selanjutnya, ada pun beberapa teknologi yang digunakan dalam proses rekrutmen yang tercantum. Yang pertama ada sistem pelacakan pelamar atau applicant tracking system. Yang kedua ada kecerdasan buatan yang atau biasa disebut AI. Yang ketiga ada platform digital. Yang keempat ada wawancara digital. Yang kelima ada tes keterampilan daring tes. Yang keenam ada analisis dan analitik big data. Yang ketujuh ada chatbot dan otomatisasi komunikasi. Yang kedelapan ada penilaian berbasis permainan. Yang kesembilan ada analisis media sosial. Yang kesepuluh ada realitas virtual. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Dedo. Selanjutnya, metode seleksi yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, wawancara struktural, pendekatan wawancara yang terstruktur dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ini memastikan konsistensi dalam evaluasi kandidat dan fokus pada kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, tes keterampilan dan pengetahuan. Tes tertulis atau praktis yang menilai kemampuan teknis dan pengetahuan yang spesifik untuk pekerjaan yang ditawarkan. Yang ketiga, asesmen
rekrutmen dan kepribadian menggunakan alat evaluasi psikometrik untuk mengukur aspek-aspek kepribadian, motivasi, dan nilai-nilai kandidat. Ini membantu memahami sejauh mana kandidat cocok dengan budaya perusahaan dan lingkungan kerja. Yang keempat, pelatihan dan studi kasus menyajikan situasi-situasi nyata yang relevan dengan pekerjaan untuk mengevaluasi cara calon karyawan menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam proses penarikan dan seleksi tenaga kerja. Yang pertama, kendala dalam proses rekrutmen dan seleksi pekerja. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, citra perusahaan. Yang keempat, proses perekrutan yang panjang. Yang kelima, kurangnya rencana perekrutan yang jelas. Yang keenam, deskripsi pekerjaan tidak akurat. Yang ketujuh, bias dalam seleksi dan biaya perekrutan tinggi. Baik, keseluruhan dari materi ini dalam hal perekrutan dan seleksi karyawan ada hubungan yang sangat erat antara keduanya. Seleksi yang tepat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, kemampuan, dan sifat yang tepat untuk pekerjaan tertentu. Pencocokan karyawan dengan keterampilan mereka memungkinkan mereka mencapai potensi penuh mereka dan karena itu meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu penting untuk melakukan analisis pekerjaan sebelum merekrut untuk memahami persyaratan khusus setiap posisi. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum